Saya Pendeta Joni Salomo Wihu dari Gereja Sidang Kristus Bandung ingin menyampaikan renungan singkat dengan tema yaitu doa dan pergumulan hidup. Nats yang diambil dari 2 Samuel pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Di sana diceritakan kisah tentang pergumulan Daud ketika anaknya sakit dan hampir mati karena sudah diperingati oleh Nabi Nathan bahwa anak ini pasti mati. Daud bergumul sampai dia berpuasa. Semalam-malaman dia tidak mau tidur di tempat tidur, tetapi dia berbaring di lantai. Dia berdoa, dia bergumul memohon kepada Tuhan supaya agar Tuhan mengasihani dia dan mengasihi anak ini supaya anak ini tidak mati. Pasti sebagai seorang ayah kita pun demikian. Ketika anak kita sakit, kita ingin anak kita sembuh, kita ingin anak kita sehat. Demikian juga Daud. Daud bergumul, tetapi apa yang terjadi? Saudara-saudara, Tuhan tidak mengabulkan doa Daud. Namun ketika Daud mengetahui anak itu sudah mati, dia justru bangun dari kesedihannya. Dia bangkit dari kesusahannya, dari kedukaannya. Dia tidak mau hanyut terus-menerus di dalam kedukaannya. Demikian juga Sobat Metro kita semua. Di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi pergumulan kehidupan ini, kita boleh berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan campur tangan, dan Tuhan yang membuka jalan, bahkan Tuhan memberikan kesembuhan buat sakit penyakit kita atau anak kita. Tetapi kita juga harus belajar bahwa bukan kehendak kita yang jadi. Seperti Daud, dia bisa menerima kehendak Tuhan. Walaupun anak ini akhirnya meninggal, dia terima keadaan seperti ini. Dan itulah justru yang menjadi energi bagi Daud untuk menghadapi hari depan. Demikian juga kita semua. Kita tidak boleh hanyut di dalam kesedihan. Kita tidak boleh kalah dengan persoalan. Kita harus bangkit kembali bersama dengan Tuhan. Kehendak Tuhan memang kadang-kadang kita nggak bisa mengerti. Seperti juga di dalam firman Tuhan dikatakan, seperti jalan kita ini jaraknya antara langit dan bumi. Rancangan Tuhan itu juga sulit dipahami, seperti jauhnya langit dari bumi. Tetapi rancangan Tuhan dan jalan Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Saya pun juga pernah mengalami pergumulan di dalam kehidupan ini. Saya berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan izinkan kegagalan terjadi di dalam kehidupan saya. Padahal saya pikir selama ini saya nggak pernah gagal rasanya. Tetapi akhirnya Tuhan izinkan kegagalan itu. Kok Tuhan tidak menjawab doa saya? Dan ketika saya menerima, oh Tuhan sedang mengajar saya supaya saya tidak sombong, tetapi saya bersandar kepada Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Dan di sanalah saya tahu bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan yang indah. Kita perlu belajar seperti Tuhan Yesus. Jangan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi Bapa. Waktu dia hendak disalibkan di Taman Getsemani, dia berdoa, jikalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Dan ternyata cawan pahit itu Yesus harus pikul, yaitu dia mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua, manusia yang berdosa. Kesedihan dan penderitaan di dalam kehidupan ini, jangan dipikir bukan berkat. Berkat itu tidak selalu hidup yang sukses, sehat, banyak uang. Tetapi kita juga harus menerima penderitaan juga adalah berkat dari Tuhan, yang Tuhan izinkan supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, supaya kita lebih mengasihi Tuhan, supaya kita benar-benar mengikuti jalan Tuhan. Biarlah Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, kita tidak berputus asa ketika doa kita tidak didengar Tuhan atau belum didengar Tuhan. Tetapi kita juga berharap dengan iman bahwa jalan Tuhan itu jalan yang terindah. Kalau Tuhan mau bawa kita ke tempat atau ke situasi yang lebih baik lagi, kita akan naik kelas sehingga kita
harus menerima kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Dia Bapa yang tahu anak-anaknya, tahu yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin.